Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk couples. Ini reading untuk tanggal 15 sampai 31 Maret 2019. Ini untuk Pisces. Ya, general reading, bacaan umum. Ya, umum sekali. Tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok untuk semua, ya. Uh, ini untuk Pisces, so Pisces ada Sun, Moon, Rising, and Venus. Jadi ini energi banyak orang. Dan untuk nonton general reading atau dengar general reading itu frame-nya harus diingat bahwa ini energi banyak orang. Bisa jadi tidak resonate sama kamu sama sekali, walaupun kamu Pisces dan punya pasangan, karena ini untuk couples ya, Pisces couples. Dan energinya bisa terbolak dan terbalik, bisa kena di kamu, bisa kena ke dia yang connecting dengan kamu, ya. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi masa lalu, masa sekarang, masa depan, chakra wisdom, malaikat cinta, Lenormand deck, clarify energy, dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Kita mulai. Pisces, apa kabar? Apa kabar? Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius di masa lalu. Ada Cancer, ada Aquarius ya, ada Gemini, juga ada Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi yang kencang adalah Cancer, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Ya, mungkin banyak dari Pisces ini connecting dengan mereka. So saya melihat di sini salah satu menggorok hubungan. Yang menggorok hubungan ini dia yang overthinking. Ya. Beberapa karena komunikasinya berjalan cukup sulit. Saya melihat di sini terlalu berfokus pada isu dalam hubungan sehingga tidak seimbang. Beberapa tentang masalah finansial di sini. Yang punya energi divine masculine cukup berhasil untuk memiliki karir yang cukup baik. Sementara saya melihat di sini dia hanya mengejar karir, tapi secara komunikasi dengan pasangan atau orang yang dia cintai sulit dia jalani. Ya, ini komunikasinya cukup minimalis, beberapa cenderung cuek. Ini yang membuat hubungan semakin terlihat berkabut dan ada separation. Beberapa mungkin menjalin hubungan yang jarak jauh. Itulah yang menyebabkan sudah hubungan jarak jauh, komunikasinya juga cukup dinamis ya, tidak intens. Jadi benar-benar semakin berjarak. Ya, itu beberapa yang punya long distance relation. Beberapa lagi dia terlalu berfokus bekerja sehingga komunikasi tidak dibangun dengan dasar yang kuat. Di sini ada religious factors. Malaikat cinta bilang ada perbedaan secara religius, beberapa mungkin berbeda secara keyakinan, beberapa punya perbedaan cukup mendasar, sehingga perbedaan itu pada akhirnya yang membuat hubungan semakin berjarak di tengah komunikasi yang cukup berjarak, ya. Tapi di sini ada the dogs. Salah satu mungkin dia tidak terlalu show up ya dengan cintanya kepada pasangannya, tapi di hati terdalam dia cukup setia, cukup loyal dengan pasangannya. Ini yang membuat terlalu timpang ya, tidak seimbang. Walau setia tapi kalau tidak bisa berekspresi, walau setia tapi cukup banyak perbedaan di sini, terutama secara komunikasi yang cukup berjarak, ada perbedaan tempat tinggal, lokasi yang cukup jauh, sehingga ini semakin jauh
tidak ada bonding, karena dasar hubungan yang paling kuat adalah komunikasi. Di sini tidak berjalan baik di masa lalu, so salah satu cenderung dengan cukup ego di sini menggorok hubungan. Tapi yang menggorok hubungan dialah yang akan overthinking, karena di masa lalu ini ada overthinking yang berlebihan, ya. Yang punya energi divine feminine sepertinya yang menggorok hubungan, karena rasa kecewa dan komunikasi yang sulit dia dapatkan dari yang punya energi divine masculine. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Energi yang cukup kencang adalah energi dari Capricorn, Taurus, and Virgos. Dan ini adalah pasangan yang satu vibrasi, yang satu ritme. Ini ada King and Queen of Pentacles. Jadi dia ini yang setara, sepadan, seimbang. Dia satu vibrasi, ya. Jadi sebenarnya ini cocok, tapi komunikasinya yang tidak berjalan baik. Saya lihat di sini cukup kuat yang punya energi divine feminine di sini. Jadi dia berpikirnya seperti ini, ya sudah, hubungan ini sudah, saya sudah tidak jelas lagi hubungan ini, ya sudah. Tapi di hatinya ada rasa, ini bukan di hati ya, tapi di pikirannya ada rasa kecewa yang cukup kuat. Dalam sekali, dia merasa banyak dikorbankan di sini. Jadi dia merasa bahwa saya sudah sangat mengerti dia. Saya tidak banyak menuntut karena dia memainkan peran Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, dia tidak banyak bicara. Dia lebih pada tindakan. Dan dia tidak banyak menuntut karena dia pribadi yang cukup stabil secara materi, cukup stabil secara emosional, sangat dewasa. Dia sangat banyak dalam tindakan daripada banyak bicara. So ini dia sudah berusaha, dia berpikir bahwa saya sudah berusaha memberi yang terbaik untuk pasangan saya, tapi ternyata yang saya dapat adalah kekecewaan. Ya, yang punya energi divine maskulin di sini berusaha untuk berharap. Dia berharap bisa dipertemukan, bisa reconciliation, dan bisa minta maaf, bisa heart to heart conversation di sini. Ya. Ada rasa kebingungan dari yang punya energi divine feminine tentang menurut dia adalah ketika pasangannya mengabaikan dia, mengabaikan komunikasi dengan dia, bersikap sangat cuek di masa lalu. Padahal yang punya energi divine maskulin ini tahu bahwa yang punya energi divine feminine ini menunggu dia. Tapi yang terjadi adalah komunikasi kurang berjalan baik. Beberapa ini karena tripartite relation, ya, karena hubungannya berjarak jauh. So yang punya energi divine maskulin cenderung dia flirting begitu. Itu di pikiran yang punya energi divine feminine. So pada akhirnya dia ingin minta maaf, ya, yang punya energi divine maskulin. Tapi yang punya energi divine feminine merasa bahwa ini sudah tidak mau saya. Karena dia pernah tidak peduli dengan saya di masa lalu, maka sekarang saya pun tidak peduli dengan dia di masa sekarang. Dia merasa bahwa saya pernah bekerja keras, menunggu cukup lama untuk bisa bertemu, untuk bicara lebih intens, lebih intim, tapi di masa lalu dia mempersulit saya untuk berkomunikasi. So itu yang membuat lebih baik saya di sini saya abaikan. Dulu dia pernah mempersulit saya untuk berkomunikasi dengan dia. Di masa sekarang, ketika dia berharap untuk berkomunikasi dengan saya, jangan harap dia bisa dengan mudah untuk bicara dengan saya. Itu yang punya energi divine feminine. Ya.
Di masa lalu ini memang dia cuek sekali dengan yang punya energi divine feminine. Komunikasinya memang tidak berjalan dengan baik. Yang punya energi divine feminine merasa bahwa dia sudah bekerja keras untuk hubungan, tapi tidak berbalas dengan yang punya energi divine masculine. Malaikat cinta di sini bilang pay attention to the red flags. Yang punya energi divine feminine ini disarankan untuk tidak perlu menyalahkan situasi, kondisi, ataupun pasangan kamu ataupun orang lain atas kegagalan hubungan kamu di masa lalu. Di masa sekarang yang punya energi divine masculine berusaha untuk memperbaiki situasi dan kondisi di hubungan kalian, tapi di sini kamu tidak mau karena kamu merasa dulu pernah saya berusaha dan kamu mengabaikan saya. Bagaimana sekarang rasanya ketika saya mengabaikan kamu? Ya, kamu memainkan peran mentality victim di sini yang punya energi divine feminine. So ini ada the man, ini cinta masa lalu yang ingin kembali. Dia tetap setia bersama dengan kamu untuk kembali berharap bersama lagi. Ya, walaupun di masa lalu cenderung ada tripartite relation, tapi dengan tripartite relation ini dia tidak terlalu sungguh-sungguh. Dan kalian satu vibrasi. Ya, ini komunikasinya saja yang berjalan cukup alot, cukup sulit. Ya, kita lihat energi di masa depan. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi Leo cukup kencang, energi Libra cukup kencang, energi dari Aquarius cukup kencang, Gemini cukup kencang, Cancer, Pisces, Scorpio. So di masa depan ini kalian memainkan peran King and Queen of Swords, jadi satu vibrasi lagi. Ya, sebenarnya cocok karena kalian sehati. Apapun yang dilakukan oleh energi divine feminine itu jadi kayak satu vibrasi sama. Yang mau dilakukan oleh energi divine masculine pun sama. Ini satu vibrasi. Di masa sekarang ada King and Queen of Pentacles, di masa depan ada King and Queen of Swords. So satu vibrasi ya. Kalian cocok, sebenarnya hanya komunikasinya. Saya lihat di sini yang punya energi divine masculine berusaha untuk bertemu, memberi pesan cinta. Beberapa di antara kalian ada anak, dan di sini ada the tower moment. Di masa depan yang punya energi divine feminine ini akhirnya mau bertemu. Ada jumping the gun, reach out and speak up. Dia memainkan peran Queen of Swords. Dia merasa kesepian. Ada masalah keuangan. Malaikat cinta di sini bilang ada finance and career. Beberapa mungkin yang punya energi divine feminine di masa depan ini antara Maret, April, Mei, Juni, beberapa mungkin kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Ini yang membuat dia merasa sulit. Beberapa memang dia tidak punya pekerjaan tetap, sehingga ada masa kritis ya. Dia punya masalah keuangan ini di bulan Maret akhir, April, Mei, Juni ya. Ada beberapa ini kehilangan pekerjaan karena dia tidak punya pekerjaan tetap. Beberapa memang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. So itu yang pada akhirnya dia mau bertemu dengan yang punya energi divine masculine. Di sini ada unconditional love, ada anak di antara kalian. Besar sekali harapan, keinginan untuk bertemu. Yang punya energi divine masculine cukup bahagia, akhirnya mau bertemu. Dia dia mengungkapkan isi hatinya. Dia merasa bahwa kalian adalah ibu yang baik atau ayah yang baik untuk anak-anak mereka. Dia merasa bahwa bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal.
Di sini dia ungkapkan perasaan cintanya. Dia ingin sekali punya status yang jelas. Jika yang sudah punya traditional relation, di sini akan dikukuhkan pernikahannya. Jika yang belum, mungkin dia akan memperjelas statusnya, karena beberapa di antara kalian hubungannya dulu tidak jelas statusnya. So ini ada kebenaran yang terungkap tentang dia ingin hubungan yang lebih stabil, yang naik level di sini. So di masa depan ini cukup kuat. Mungkin di masa sekarang yang punya energi divine feminine, dia berusaha tidak peduli. Di masa depan dia membuka pintu untuk ada komunikasi yang cukup baik di sini, ya. Ada rujuk. Dan di sini ada guilt, ada rasa bersalah karena pernah menggorok hubungan. Sepertinya yang menggorok hubungan yang punya energi divine feminine, karena yang punya energi divine maskulin cukup sibuk bekerja. Beberapa juga karena long distance relation dan ada tripartite relation. Beberapa karena perbedaan yang cukup mendasar, bisa perbedaan secara agama, so membuat cukup sulit untuk menyatu, ya. Terlalu banyak perbedaan. Ada rasa bersalah karena menggorok hubungan tanpa berpikir panjang. Dan di sini ada komplasensi, tidak ada makan siang gratis. Lakukan segala sesuatu untuk hubungan kamu bisa berjalan dengan baik di masa sekarang ini. Yang punya energi divine maskulin cenderung untuk berusaha bertemu, tapi yang punya energi divine feminine benar-benar mengabaikan upaya dari yang punya energi divine maskulin. Di sini ada gosip, ini tentang gosip hoax tidak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam satu keputusan, tapi ini memperkeruh situasi dan kondisi. Beberapa ini tentang tripartite relation belum terbukti, tapi ini sudah akhirnya memperkeruh suasana. Dan ini ada romantic feelings, kalian berdua masih saling mencintai, satu vibrasi, ya, dari masa sekarang masa depan, cocok sekali, ya. Dan di sini ada sacrifice. Beberapa ini kehilangan pekerjaan, terutama yang punya energi divine feminine, so hati-hati dalam bertindak, bertutur kata. Mungkin kamu bisa memperbaiki cara kamu menghadapi masalah, ya. Dan di sini ada expansion, rubah cara kamu dalam menghadapi masalah. Ini ada masalah keuangan, Capricorn, Taurus, and Virgo. Kalau kamu connecting dengan mereka, ya, cukup kuat ada isu keuangan, ya. Jadi jangan menutup diri, berusahalah berkomunikasi dengan baik. Oke, itu dari saya. Terima kasih.